adalah siniar pertama yang membuka ruang diskusi tentang benarkah bahwa almarhumah Vina dan almarhum Eki meninggal akibat perbuatan pidana. Pidana yang bukan main-main. Kombinasi antara penganiayaan, kemudian pemerkosaan massal, dan berujung pada pembunuhan. 3 hal yang sekali lagi sudah solid, inkrah, ketok palu hakim, sejumlah terpidana, ngendon dalam penjara seumur hidup mereka. Tapi lewat diskursus network, kita pantik keraguan-raguan itu, kita picu skeptisisme itu, sehingga kita bertanya ulang tentang seberapa jauh sesungguhnya otoritas penegakan hukum, khususnya Polda Jabar, sudah bekerja secara proporsional, prosedural, dan profesional dalam mengungkap peristiwa Cirebon 2016. Kalau kemudian kita simpulkan saat ini juga, izinkan saya untuk mengatakan bahwa apa boleh buat, Polda Jabar 2024 tidak meyakinkan masyarakat bahwa peristiwa Cirebon 2016 adalah sebagaimana yang sudah mereka ungkap. Bahkan lebih buruk lagi, kerja Polda Jabar pada tahun 2024 terindikasi kuat gagal melakukan mitigasi, alias gagal untuk kemudian mengubah atau meningkatkan kualitas penegakan hukum menjadi lebih baik lagi. Keraguan-raguan masyarakat semakin menggelombang, pertanyaan semakin tidak bisa terbendung, dan ujung-ujungnya patut kita khawatirkan bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas penegakan hukum kita adalah sebuah tanda tanya. Mari kita napak tilas. Kita mulai dari momen pertama ketika peristiwa Cirebon 2016 mulai diperbincangkan di ruang keramat ini. Jadi pertanyaannya, ini sebenarnya berapa persen dari film Anda nih, Bro Anggi, yang benar-benar fakta? Di situ juga ada di disclaimer. Kata kunci yang sedang coba kita gali adalah fakta. Bagaimana kemudian peristiwa Cirebon yang semestinya ya begitu bisa terpotret secara sempurna di mata sutradara. Seberapa jauh orang-orang kreatif ini yang memproduksi film Vina ini sungguh-sungguh punya kesanggupan untuk mengulang kembali peristiwa yang mengenaskan itu ke pita seluler mereka. Fakta. Kan ada tambahan dramatisasi, sedikit dramatisasi. Nah, ini kan sedikit itu kan belum kuantitatif banget nih kan. Itu yang sebenarnya pengen saya juga tanya tuh kan. Berapa persen dari film itu yang benar-benar fakta? Kalau saya bilang sekitar 95% itu fakta. Spektakuler ya, bahwa sutradara meyakini bahwa mereka sudah berhasil mengenang kembali kemudian memvisualisasi 95% fakta terkait dengan meninggalnya almarhumah Vina dan almarhum Eki. 95%. Tapi sekali lagi, di belakang kepala diskursus network ini bukan sebuah pernyataan yang serta-merta patut untuk kita percaya. Kita simak, iya. Kita kritisi, itu pasti. 95%. Mungkin penambahannya sekitar, ya mungkin 5% atau 10% itu di horror partnya. Itu pun cuma ada 2 atau 3 scene yang emang terlihat penampakannya si almarhumah Vina. Gitu kan, yang itu pun saat itu tampaknya sangat dramatis dan sangat memikat ketika kita membayangkan ada jin, ada peristiwa-peristiwa supranatural yang memberikan warna tersendiri bagi peristiwa Cirebon 2016. Saat itu kita terpukau dengan narasi-narasi kegaiban itu, sebagaimana yang diangkat dalam film Vina. Tapi hari ini saya yakin Sobat DN sudah berubah selera. Apakah kita masih tertarik berbincang tentang jin? Apakah kita masih tertarik untuk mendengar apa perkataan seorang Linda misalnya? Tampaknya tidak. Hari ini, Diskursus Network dengan segala kerendahan hati ingin katakan kita sudah sama-sama belajar untuk menjadi warga negara yang lebih melek hukum. Diskusi kita, perdebatan kita bukan lagi tentang hal gaib dan hal-hal yang tidak kasat mata, tapi justru kita dipaksa untuk membuka peraturan perundang-undangan, menyimak diskusi di ruang persidangan, dan juga mencoba mencari fakta dengan latar pengetahuan dan latar kepekaan yang kita punya. Kita lanjut, bagaimana perkataan dari rekan kita sutradara film Vina. Dalam
psikologi pelaku yang kita gambarkan, mereka menyesal akan perlakuannya itu sebenarnya ya itu dramatisasi tersebut gitu kan. Kita mengharapkan ending yang mempunyai satisfaction terhadap para pelaku yang diganjar hukuman. Saya ingat beberapa hari setelah film Vina meledak di bioskop-bioskop, seketika muncul komentar tentang betapa pentingnya untuk membuat sequel, kelanjutan dari film ini. Tapi saya tidak tahu ya, apabila disurvei hari ini warganet atau para pecinta film nasional, apakah mereka masih sungguh-sungguh punya selera yang sama? Boleh jadi tidak lagi menganggap bahwa film Vina perlu diperpanjang, diproduksi ke seri-seri berikutnya. Lagi-lagi kita bergeser dari perbincangan hal-hal yang mistis menjadi perbincangan yang betul-betul mengandalkan daya kritis. Ini bukan lagi semata-mata gosip-gosip yang lalu lalang di sembarang ruangan, tetapi sudah menjadi perbincangan ilmiah, perbincangan yang penuh dengan analisa yang mengisi ruang-ruang pemikiran kita. Kita lanjut, setelah kita berbincang dengan sutradara film Vina, kemudian kita bertemu dengan orang yang sempat dimusuhi oleh para warganet. Disebutlah dia sebagai nenek tukang sihir, dan segala macam sebutan-sebutan lainnya. Siapa? Dialah sosok warga Cirebon, saya menyebutnya sebagai advokat kampung namun tidak kampungan, yang justru masih menyimpan stamina dan keberaniannya untuk kemudian menantang kembali otoritas penegakan hukum tentang nasib klien-klien yang pernah ditanganinya. Kita ingat kembali kehadiran untuk pertama kalinya di jagat media sosial, yaitu Ibu Titin, yang saat itu didampingi oleh salah seorang komisioner Kompolnas, yaitu Pak Yusuf. Masih ingat Pak Yusuf? Ya, kalaupun lupa tidak jadi soal, karena memang semakin kesini tampaknya Pak Yusuf semakin jarang tampil di ruang publik untuk memberikan informasi kepada kita tentang perkembangan kerja Mabes Polri untuk mengungkap kembali apa yang sesungguhnya terkait dengan kasus Cirebon 2016. Almarhumah Vina. Ternyata, oh beda nih. Beda. Ini. Cara kematian yang dialami oleh jenazah Vina sesuai keahlian saya berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam adalah kematian tidak wajar dikarenakan ditemukan tanda-tanda trauma tajam dan tumpul pada jenazah Vina. Ada tajamnya. Ada tajamnya. Saya kembali ke Ibu dulu. Sepanjang yang Ibu ketahui selama persidangan itu, ketika bicara tentang luka tusuk, tuntutan dari jaksa, luka tusuk, itu menyangkut kondisi tubuh almarhum Muhammad Rizky atau menyangkut tubuh almarhumah Vina? Muhammad Rizky. Dalam salah satu forum perdebatan yang mempertemukan saya dengan antara lain dengan Kadif Humas Mabes Polri, topik ini juga menjadi poin panas yang saling kita adu terkait dengan bagaimana Mabes Polri pada saat itu memandang atau menyimpulkan peristiwa Cirebon 2016. Saya seperti biasa mengambil posisi mendukung kerja Polri. Tetapi mendukung kerja Polri menurut saya tidak sepatutnya disinonimkan dengan a priori. Artinya saya tidak akan kemudian serta-merta juga mengatakan ya terhadap seluruh kerja Mabes Polri yang menurut saya patut untuk dikritisi. Kadif Humas Mabes Polri saat itu sangat percaya diri mengatakan bahwa kedua korban kehilangan nyawa akibat pembunuhan. Kadif Humas tegaskan luka-luka yang sedemikian parah yang ditemukan pada tubuh kedua korban adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa mereka sekali lagi adalah anak-anak muda yang meninggal dunia akibat kebiadaban ulah manusia. Tapi saat itu saya pertanyakan, benarkah demikian? Tanda petik saya tantang beliau untuk menunjukkan di mana gerangan kita bisa menemukan kata pembunuhan di dalam hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter di Cirebon. Yang saya ingat, berdasarkan yang saya baca, yaitu dokumen atau berkas hukum perkara ini, tidak ada kata pembunuhan di dalam visum et repertum, di dalam hasil otopsi. Benar,
bahwa kedua korban meninggal akibat kematian tidak wajar. Tetapi jangan salah, kematian tidak wajar tidak serta-merta bisa kita simpulkan sebagai pembunuhan. Kita mundur satu langkah, Sobat DN. Penyebab kematian itu ada 4. Kalau saya membuat singkatan untuk memudahkan, NASH. Natural, artinya seseorang meninggal akibat penyebab yang alami, semisal sakit parah yang tak kunjung bisa diobati, atau usia lanjut, itu contoh-contoh kematian akibat N. Akibat faktor natural, akibat faktor alami. Kematian yang satu ini dianggap sebagai kematian yang wajar. Berarti selebihnya yaitu A, S, H adalah kematian tidak wajar. Kita kupas satu persatu. Seseorang dikatakan meninggal akibat A, artinya akibat kecelakaan. S, seseorang kehilangan nyawa akibat, bunuh diri, suicide. Dan yang keempat, seseorang meninggal dunia akibat H, homicide. Seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain. Sekali lagi saya ulang, kematian tidak wajar ternyata punya 3 kemungkinan penjelasan. Apakah karena kecelakaan, ataukah karena bunuh diri, ataukah meninggal akibat perbuatan orang lain. Kembali ke hasil otopsi. Dokter sendiri yang mengatakan secara tertulis, tidak ada kata pembunuhan di dalam visum itu. Kematian tidak wajar yang dialami oleh Vina dan Eki berarti masih merupakan tanda tanya. Apakah kematian tidak wajar akibat kecelakaan, ataukah akibat bunuh diri, ataukah akibat perbuatan orang lain. Tidak ada simpulan yang definitif tentang itu. Sayang beribu sayang, Mabes Polri saat itu paling tidak, sebagaimana disuarakan oleh Kadif Humasnya, menyimpulkan dengan gagah berani, dengan penuh percaya diri, bahwa peristiwa Cirebon 2016 adalah peristiwa pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Posisi berseberangan antara saya dan Mabes Polri saat itu, tetapi tidak jadi soal. Karena saya membayangkan bahwa seiring perjalanan waktu, Mabes Polri tetap membuka diri untuk kemungkinan adanya simpulan-simpulan lain. Yang sayang beribu sayang, update tentang penanganan Mabes Polri terhadap peristiwa ini tampaknya semakin lama semakin sayup-sayup sampai. Tidak terdengar lagi apa yang sudah mereka kerjakan dan simpulan macam apa yang sudah mereka capai. Kita lanjut simak perkataan Ibu Titin dan semoga juga nanti kita bisa simak perkataan dari Pak Yusuf, Komisioner Kompolnas. Ini Ibu nggak kadang-kadang Ibu ya. Di persidangan, dalam berkas tuntutan disebut Muhammad Rizky pada tubuhnya ditemukan luka tusuk. Ya. Padahal hasil otopsi hanya menyebut luka tumpul. Luka tumpul dan lecet-lecet. Bagaimana dengan almarhumah Vina? Pada tubuhnya dalam berkas tuntutan disebut mengalami luka apa? Tidak tergambar. Salah Ibu Titin, tapi wajar lah. Setiap orang bisa lupa. Di hasil otopsi tergambar sekali lagi apa yang bisa ditemukan pada kondisi almarhumah Vina dan Eki. Ibu Titin tampaknya lupa. Wajar karena sesungguhnya peristiwa yang menjadi perbincangan kami itu bukanlah peristiwa yang menyenangkan. Membayangkan maaf ada kematian, apalagi disebut sebagai kematian tidak wajar, dengan kondisi tubuh korban yang sedemikian parah. Sekali lagi bukan merupakan potret-potret yang ingin kita simpan di dalam album kenangan di kepala kita. Jadi wajar juga kalau advokat profesional ini pun ternyata bisa lupa. Dia bisa lupa sekelumit data tentang kasus yang pernah dia tanganinya. Kita setelah membacakan ini, saksi memberikan keterangan, itu tidak tergambar secara detail, hanya membacakan. Tidak tergambar secara detail. Sobat DN, coba lihat momen ketika saya menunjukkan berkas hukum itu kepada jurnalis senior Bank Eksnapi, yaitu Mas Insan Sadono. Sekian detik ke depan, oke kita putar dulu lah ya. Sekian detik ke depan. Nggak boleh dibicarakan. Coba kita lihat, saya dan Mas Insan saat itu memilih untuk mengambil sikap ekstra hati-hati.
untuk tidak mengangkat menjadi bahan obrolan kami terkait dengan apa yang sedang kami baca pada saat itu. Tapi ya sekarang segala macam data, angka, fakta, informasi di dalam berkas hukum ini sekarang sudah terbuka kepada publik. Jadi saya pikir kita perlu cari tahu juga tentang apa yang sesungguhnya saya dan Mas Insan obrolkan saat itu dengan cara yang sehati-hati mungkin agar tidak kemudian diangkat ke dalam ruang pembahasan. Saat itu Sobat DN, saya sedang menunjukkan kepada Mas Insan bahwa dengan segala hormat ditemukan bercak sperma di tubuh almarhumah. Saya saat itu menganggap ini sebagai isu yang sangat-sangat sensitif, menyangkut harkat, martabat, kehormatan seorang gadis belia. Tapi apa boleh buat ya? Proses hukum memang selalu menagih pertanggungjawaban kita untuk bisa memberikan bukti. Karena proses hukum, lebih-lebih proses persidangan adalah mengandalkan pada pembuktian. Jadi kalau kemudian ditemukan ada bercak sperma pada tubuh korban, kita semua, ya sudah barang tentu, diwakili oleh otoritas penegakan hukum, semestinya bisa membuktikan apakah bercak sperma itu memang sungguh-sungguh bukti kejahatan, yaitu pemerkosaan, bahkan pemerkosaan massal, ataukah sperma itu datang akibat aktivitas seksual yang non-kekerasan. Waktu berjalan, proses penegakan hukum dimulai kembali, lembar demi lembar dokumen hukum dibuka satu persatu. Per hari ini kita kembali bertanya, dengan segala kesedihan ada, dengan segala kepiluan di hati kita harus berpikir ulang. Benarkah almarhumah sudah menjadi korban ruda paksa? Ini bukan semata-mata masalah kepastian hukum. Tapi tadi saya katakan, ini masalah harkat martabat seorang perempuan. Sekarang kita bayangkan, kalau ternyata otoritas penegakan hukum tidak berhasil membuktikan apakah bercak sperma itu merupakan bukti pidana atau bukan, maka almarhumah ini akan terus kita kait-kaitkan dengan peristiwa yang amat sangat tidak menyenangkan. Peristiwa hina, peristiwa penuh dengan dosa. Dan kita semestinya punya tanggung jawab untuk membersihkan segala citra buruk yang sempat kita bangun itu. Yang sayangnya, apa boleh buat, hingga hari ini belum mencapai titik finalnya. Jadi kita sungguh-sungguh belum tahu apakah sekali lagi bercak sperma itu merupakan bukti perbuatan pidana ataukah maaf justru merupakan bukti aktivitas seksual mau sama mau. Terlalu sensitif. Seberapa jauh kasarnya, seberapa jauh almarhum Eki meninggal akibat pembunuhan? Sebetulnya kalau narasi pembunuhan dan lain sebagainya sih, kalau difikirkan oleh kami itu ketika muncul orang yang satu ini, Mas Reno, dikenal sebagai sebutlah seorang dedengkot atau tokoh senior di dunia organisasi motor di Cirebon. Mereka menolak untuk disebut sebagai geng motor karena mereka mengklaim sudah punya akta hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga mereka memilih untuk panggil kami dengan sebutan sebagai ormas, bukan geng motor. Mas Reno muncul pertama kali di Jagat Online, juga di Diskursus Network. Kami punya kepentingan untuk berbincang dengan beliau karena peristiwa Cirebon 2016 disangkut pautkan dengan adanya geng motor. Bahwa kedua korban pada malam jahanam itu disebut-sebut dikejar sedemikian rupa, kemudian pernah ada tawuran sebelumnya. Intinya adalah Cirebon identik dengan segala macam situasi yang mencekam akibat ulah geng motor. Dan Vina serta Eki adalah korbannya. Karena itu sekali lagi Diskursus Network merasa punya kepentingan untuk mewawancarai orang yang dikenal sebagai tokoh senior geng motor atau sekarang lebih tepat disebut sebagai dedengkotnya ormas motor di Cirebon sana.
rame rekaman Linda Yang isinya? yang isinya menyatakan bahwa itu bukan kecelakaan, itu pembunuhan yang dilakukan oleh Egy dan lain sebagainya. Itulah. Sebelum ada rekaman itu tersebar, Kita nggak tahu. yang terpikir adalah Ya, bahkan tidak berpikir sama sekali. Kita hanya bagaimana kemudian kita coba berbela-sungkawa kepada. coba lihat, Mas Reno pun tidak berani menyimpulkan apakah kedua korban meninggal akibat pembunuhan ataukah akibat yang lain. Dia tidak berani menyimpulkan. Walaupun firasat saya mengatakan di ujung lidahnya dia ingin mengatakan sesuatu. Tampaknya yang ingin dia katakan adalah oleh anggota ormas motor tersebut, kedua korban meninggal bukan akibat pembunuhan, tapi akibat kecelakaan. Firasat saya mengatakan Mas Reno ingin mengatakan itu. Tapi mungkin karena faktor-faktor tertentu, dengan alasan-alasan tertentu, dia juga memilih untuk ekstra hati-hati untuk mengutarakan apa yang ada di isi kepalanya. Sebagai warga negara, dia mencoba untuk menghindar dari kesan memperkeruh suasana dan memperumit proses penegakan hukum. Sekian bulan silam, itulah posisi yang diambil oleh Mas Reno. Ada keluarga Eki waktu itu. Ketika dikatakan mereka, nah Sobat DN, hari-hari belakangan ini mencuat kembali perdebatan tentang apakah seorang AF yang disebut-sebut sebagai saksi kunci pada tahun 2016, apakah keterangan dia layak dipercaya atau tidak? Lagi-lagi, dalam sebuah forum diskusi dengan Ibu Elsa Sharif, dia menyebut bahwa jarak antara AF dengan peristiwa yang menakutkan itu hanya terpaut sekitar 6 meter. Terus terang saya terperanjat. Kenapa saya terperanjat? Karena jauh-jauh hari sebelum Ibu Elsa Sharif ataupun tokoh-tokoh publik lainnya datang ke Cirebon, Diskursus Network sudah datang duluan ke sana dan bertemu dengan warga lokal yang menurut kami sangat terpercaya karena dia sudah lama tinggal di sana dan dia bisa menunjukkan secara meyakinkan lokasi demi lokasi di mana para terpidana itu berada dan di mana AF konon menyaksikan peristiwa tahun 2016 itu. Nama beliau adalah Mas Ferli dan sekarang Mas Ferli sepertinya sudah punya channel sendiri. Nah, Sobat DN, ini adalah sekelumit obrolan Mas Insan dan saya bersama kru Diskursus Network ke orang yang kami anggap tahu persis dan terpercaya untuk bercerita tentang posisi pergerakan para terpidana dan juga posisi atau lokasi saksi AF berada. Bikin gaduh karena main gitar segala macam, diminta pindah itu bukan dari warungnya, tapi dari sini nih. Itu kan ya? Dari sini ya? Karena warung itu kan udah tutup, tadi dikatakan kalau malam udah tutup pada dasarnya. Dari sini bikin gaduh, terus mereka pindah ke Pak RT, rumah kosongnya rumah Pak RT base camp itu. lah, bisa dibilang. Pak, ingat nggak? Kita pernah ketemu di TV One. Saya Reza, Pak. Akhirnya ketemu Bapak di dia. Maka Pak, Kok bisa kenal maksudnya? saya pernah dengan beliau di acara 2 CCTV One. Beliau ini, maaf, adalah orang tua dari salah satu terpidana. Si Arif mengatakan dia takut dan dia ingin sesegera mungkin pergi dari lokasi ini. Nah, dalam situasi kondisi batin normal saja, sepertinya sangat sulit bagi kita untuk melakukan cermatan terhadap wajah siapa, melakukan apa. Kita berangkat tadi tempat anak-anak yang berdiri tersangka itu nongkrong, kira-kira jaraknya 100 meter. Sobat DN, Ibu Elsa Sharif yakin betul bahwa saksi AF benar-benar menyaksikan sendiri peristiwa pelemparan batu dan segala macam yang terjadi pada malam hari itu. Karena, sekali lagi kata Ibu Elsa Sharif, posisi keberadaan AF itu hanya sekitar 6 meter dari tempat di mana Eki dan Vina diserang oleh sekelompok orang. Tapi simpulan kami, sejak sekian bulan silam, setelah mengunjungi langsung titik demi titik itu, simpulan kami ada 2. Pertama, lingkungan ini terlalu gelap. Cahaya yang ada tidak mencukupi bagi organ penglihatan kita untuk menyaksikan apa yang sesungguhnya terjadi pada titik itu. Itu simpulan pertama, terlalu gelap. Faktor situasi, faktor lingkungan,
mempersulit kita untuk melakukan penginderaan, apalagi menyimpannya di dalam ingatan. Yang kedua, saksi AF pun dalam wawancara di sekian banyak media secara jujur mengatakan dia merasa sangat takut. Merasa sangat takut. Nah, Sobat DN, secara psikologis, ketika seseorang merasa takut, merasa ngeri, merasa trauma, merasa terhantui, merasa terteror oleh apa yang disaksikannya, maka otaknya secara otomatis akan berupaya untuk menghilangkan ingatan itu. Berulang kali dalam diskusi di Bank X-Napi kami katakan, otak manusia, ingatan tepatnya sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Dipecah-pecah ingatan itu, ibarat foto yang kemudian kita gunting kecil-kecil sehingga berserak sedemikian rupa, dan juga mudah untuk mengalami distorsi, belok kanan, belok kiri. Lembaran foto itu kita gulung, kemudian kita lipat sedemikian rupa menjadi tidak karuan. Nah, kalau saksi AF mengatakan atau mengaku bahkan bahwa dia sedemikian takut menyaksikan peristiwa yang mengerikan itu, yang dia klaim dia saksikan, maka sudah barang tentu kita punya alasan untuk semakin skeptis terhadap kualitas keterangan yang disampaikan oleh AF. Faktor situasi terlalu gelap, faktor disposisi, dia ketakutan. Sehingga hitung-hitungan di atas kertas tampaknya terlalu kecil kemungkinan AF layak untuk didudukkan sebagai seorang saksi yang terpercaya. Tetapi ya biarlah, AF sampai hari ini tetap bersikukuh bahwa dia sudah menyaksikan apa yang dia klaim pada tahun 2016 tersebut. Bukan hanya seorang AF yang menyampaikan cerita serupa, tapi juga ada saksi lainnya yaitu Dede. Uniknya Sobat DN, saksi AF dan saksi Dede sekarang berbeda jalan. Saksi AF tetap terus-menerus bertahan bahwa dia adalah seorang saksi yang melihat secara langsung peristiwa itu, sementara saksi Dede buka kartu bahwa dia tidak melihat apapun karena tidak ada peristiwa apapun. Lantas dari mana gerangan sumber keterangan palsu yang disampaikan oleh saksi Dede pada tahun 2016? Ya, kalau kita simak perbincangan warganet, kita tahu persis nama yang berulang kali disebut tak lain tak bukan adalah Ibtu Rudiana. Pertanyaan besar, apakah Ibtu Rudiana sudah mengorkestrasi munculnya sebuah narasi sumbang tentang peristiwa 2016 dan menjadikan AF sebagai salah satu pemain biolanya? Itu yang sekarang masih terus diinvestigasi ulang konon oleh tim sus Mabes Polri. Yang di awal, titik 1 ke tempat nongkrong. Ya, kalau gimana? Anak-anak nongkrong itu Ke sini? ke sini. Kurang lebih. Nah itu jalannya lurus atau menikung? Menikung. Kayaknya agak menikung kalau Iya. saya lihat. Siapa sih yang sebetulnya mau mengingatkan itu? Yang dimauin sama Ini harus saya katakan merupakan salah satu episode Bang X-Napi yang paling dramatis. Kenapa paling dramatis? Coba lihat sosok yang duduk di sisi paling kanan, di sebelah kanan saya, paling ujung. Rambutnya gondrong, badannya kurus, datang ke Bang X-Napi dengan menggunakan sandal jepit. Sangat, tanda petik, tidak meyakinkan. Apalagi kalau kita tambah dengan profil yang bersangkutan, maaf, tingkat pendidikannya rendah. Yang bersangkutan pernah ngendon dalam penjara berstatus sebagai terpidana. Sangat tidak meyakinkan orang ini. Kredibilitas dia patut kita persoalkan. Semestinya begitu. Tapi dari obrolan ini, boleh percaya boleh tidak Sobat DN, suasana hati saya terhadap dia berbeda 180 derajat. Saya menganggap sosok ini sebagai sosok yang terpercaya. Tidak hanya terpercaya, tapi sekaligus mengundang rasa kagum dan bangga karena ada seorang mantan terpidana yang berani melawan siapapun, mendobrak apapun demi memperjuangkan nasibnya sebagai pihak yang dia sebut sebagai korban. Korban miscarriage of justice. Seorang warga negara yang tidak bersalah, yang tidak melakukan perbuatan pidana apapun, tapi ternyata dengan cara-cara yang barangkali tidak prosedural, tidak proporsional, dan juga tidak profesional, telah mengirim dia masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Anak muda ini bernama Saka Tatal. Dulu
Barangkali kita sebut dia sebagai anak muda yang biasa-biasa saja. Tapi sekarang harus saya katakan dia seorang potret warga negara yang sungguh-sungguh memantik rasa bangga, rasa kagum akan kesanggupan dia, akan keberanian dia untuk berjuang mengoreksi putusan pengadilan. Polisi Saka mengaku apa? Saka itu mengaku bahwa Saka cuma ikut mukul 1 kali, terus udah. Harusnya seperti itu bahasa. Harusnya seperti itu. Tapi ya, sebenarnya Saka nggak ngelakuin sama sekali. Karena nggak ada di TKP. Kejadian aja pembunuhan saya nggak tahu. Ada pembunuhan juga atau kecelakaan Saka nggak tahu. Sobat DN, anak muda ini tampaknya menyimpan 3 perasaan. Sedih, kecewa, dan marah. Bahkan mungkin tambah 1 perasaan lagi. Dendam. Kita semua semestinya terpanggil untuk mengobati luka batin yang dia derita. Kalau kita percaya bahwa dia adalah sosok yang tidak bersalah, sosok yang tidak berdosa, sosok yang tidak melakukan perbuatan pidana, maka kita sungguh-sungguh harus mengoreksi perjalanan hidupnya. Suratan tangannya harus dihapus, yaitu sebagai seorang mantan terpidana, dan harus muncul garis-garis telapak tangan yang baru, yang menunjukkan bahwa dia tetap seorang insan yang punya masa depan, tanpa harus diembel-embeli stigma sebagai mantan terpidana. Mudah bagi saya untuk mengatakan itu, tapi sulitnya luar biasa, karena toh sekali lagi, tidak mungkin bagi kita untuk menghapus sebuah catatan sejarah yang sekaligus merupakan catatan hukum. Saya tidak tahu bagaimana kemudian perjalanan anak ini ke depannya. Tapi kesanggupan dia, keberanian dia untuk misalnya melakukan sumpah pocong, menurut saya membuat nyali saya agak ciut. Kalau saya memposisikan diri saya sebagai personil penegakan hukum yang sudah melakukan proses penegakan hukum secara sesat, sampai kemudian orang ini melakukan sumpah pocong, terus terang, walaupun itu berada di luar khazanah keyakinan saya, tapi membuat saya agak ngeri juga. Membayangkan apa yang akan terjadi seandainya Tuhan mendengar doa dari orang yang merasa terzalimi ini. Konon, tidak ada jarak, tidak ada sekat, tidak ada tirai antara orang yang terzalimi ketika dia berdoa dengan terkabulnya doa itu dari Tuhan. Jadi sama sekali nggak tahu ada peristiwa kecelakaan bermotor, 2 orang meninggal, di situ nggak tahu ya. Nggak tahu. Saka ini tadi kan bilang dipukul, disetrum, segala macam ya. Dipukul, disetrum, tambah lagi. Pengacara Rivaldi, orang tua Rivaldi juga menyebut kelopak mata di staples, telinga di staples, kepala dipukul pakai gembok. Saka Tatal juga bercerita bagaimana dia dipaksa maaf untuk minum air kencing. Siapa yang melakukan itu? Kalau kata Saka Tatal, kata penasihat hukumnya, yang memaksa mereka melakukan itu adalah oknum personil polisi. Teringat oleh saya kode etik profesi Polri, bahwa siapapun personil polisi yang melakukan penyiksaan selama teringat oleh saya isi kode etik profesi Polri, bahwa siapapun personil polisi yang melakukan penyiksaan dalam pemeriksaan, maka itu sesungguhnya merupakan pelanggaran etik. Bahkan mungkin potensial menjadi masalah pidana. Tapi kita harus mengelus dada, menarik napas panjang. Karena Kadif Humas Mabes Polri sudah menyimpulkan tidak ada pelanggaran etik. Sekali lagi, tidak ada pelanggaran etik. Itu simpulan sekian bulan silam. Bagaimana simpulan ke depan? Kita masih nantikan. Dari ruang obrolan di penjara Bang Eksnapi, kita pindah ke Polda Jawa Barat. Untuk bertemu dengan sosok malang berikutnya, sosok yang tertunduk itu, tapi juga sosok yang sanggup melakukan perlawanan, bernama Peggy Setiawan. Bukan Peggy Perong, Peggy Setiawan namanya. Setelah saya telah berhasil diungkap 1 tersangka lainnya. Ditunjukkan
Facebook atas nama akun Peggy Setiawan yang di dalamnya terdapat gambar motor Smash warna pink dan saksi membenarkan pada malam kejadian tersebut motor Smash warna pink berada di tempat kejadian. Saksi melihat PS alias Perong alias Robi Irawan melempari dan mengejar kedua korban yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Seon warna hijau kuning. Tersangka ya, sudah cukup, sudah ya. Tunggu, agar tertib rekan-rekan. Ya tunggu, sabar ya. Kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan keterangan dari tersangka. Oke, silakan ya, bawa. Ya, bawa. Sudah. Barangkali Polda Jabar merasa sangat berlapang dada karena berhasil, anggaplah, memenuhi ekspektasi publik untuk mencari para DPO. Peggy Setiawan, yang disebut-sebut punya alias sebagai Peggy Perong, adalah salah satu DPO itu. Tapi anti klimaks, alih-alih kagum, alih-alih teryakinkan, warganet sejagat justru bertanya-tanya, benarkah orang ini DPO? Karena pada saat yang sama, Polda Jabar tanpa melewati proses hukum apapun, menganulir, menganggap fiktif para DPO lainnya. Sobat DN, dalam perbincangan di penjara Bang X Napi, ya, rekan-rekan, tolong tertib, nanti kita sama-sama. Kita akan saksikan setelah ini. Peggy Setiawan memberikan dua kata kunci yang membuat orang kecil ini punya nyali sedemikian besar. Pertama adalah ketika dia melihat di meja pada saat jumpa pers itu berlangsung, foto keluarganya. Dan amunisi berikutnya yang dia punya adalah keyakinan dia bahwa Tuhan Maha Penolong. Ketika dia mendengar suara azan, ketika dia mendengar panggilan untuk sholat itu, semakin kuat semangatnya untuk melawan ketidakadilan yang sudah menimpa dirinya. Dua kata kunci, dua senjata utama, yaitu foto keluarga dan panggilan sholat dari Yang Maha Kuasa. Mendengar. Ketika press conference itu, jumpa pers itu, yang medianya banyak, saya sih menangkapnya Mas Peggy itu tanggung-tanggung ketika bilang ya, tidak melakukan itu, dalam mati, itu tercekat kayaknya tuh. Padahal kan tetap ada kesempatan untuk nekat, teriak aja gitu. Apa di situ ada resikonya waktu itu kalau misalnya melakukan itu? Enggak, ya saya itu gini, pengen ngomong tapi saya masih menghormati yang ngomong dulu, yang si yang di sebelah saya yang menerangin. Jadi saya tahan dulu. Kebetulan media di depan udah ngasih kode. Nah ketika saya itu lebih berani itu pas ketika media depan itu ada yang ngasih kode, dari mulai tatapan mata, dari mulai tangan tuh begini. Nah itu lebih berani, karena yang lebih berani lagi saya pasti yang lihat azan, lihat foto keluarga saya di depan, foto keluarga saya, foto mama saya, adik-adik saya di depan jadikan saksi. Saya tambah berani karena saya nggak mau, nih harkat martabat keluarga saya diinjek-injek. Nah sementara kalau misalkan mereka boleh menuduh saya, memfitnah saya, tapi saya prinsip begini, jangan sentuh keluarga saya, jangan pernah injak harkat martabat keluarga saya. Belasan, bahkan puluhan advokat berbondong-bondong siap untuk membela Peggy Setiawan tanpa bayaran. Hanya berangkat dari satu kesamaan, yaitu yakin orang ini, Peggy Setiawan ini, si kuli yang satu ini, tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada dirinya. Perjalanan sejarah menunjukkan Peggy Setiawan berhasil memenangkan pra-peradilan. Selamat untuk Peggy Setiawan. Sekaligus salut saya terhadap orang-orang semisal bernama Ibu Yanti, Pak Mohtar Effendi, dan juga Pak Tony. Advokat-advokat kampung yang sama sekali tidak kampungan, yang punya Selamat untuk Peggy Setiawan. Sekaligus salut saya untuk orang-orang semisal Ibu Yanti, Pak Mohtar Effendi, dan juga Pak Tony
yang sudah terpanggil untuk menjadi advokat kampung yang tidak kampungan. Mau taruh di mana muka otoritas penegakan hukum ketika mereka kalah dalam pra-peradilan? Dan mau disimpan di mana rasa malu ketika ternyata warganet alih-alih memberikan dukungan justru semakin bertanya-tanya tentang kualitas penegakan hukum di negara kita. Spesifik dalam mengungkap peristiwa Cirebon 2016-2024. Dipastikan jangan panik ketika berhadapan. Jangan panik. Jangan panik. Dua kata kunci itu yang disampaikan oleh orang hebat ini. Sobat DN, kita pindah sebentar. Dari interogasi terhadap pihak-pihak terkait peristiwa Cirebon 2016, sekarang kita interogasi dua orang yang luar biasa ini. Yang ada di sebelah sana adalah orang yang juga pernah masuk dalam ruang tahanan, duduk di kursi terdakwa bernama Arif, warga Jagakarsa. Sementara yang di sebelah sini, yang mengenakan kacamata, adalah seorang advokat profesional sekaligus merupakan advokat publik bernama Ma'ruf. Anak muda ini luar biasa, Sobat DN. Luar biasa. Dia memberikan tips apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadap-hadapan dengan personil penegakan hukum. Ketika polisi, katakanlah ingin menangkap kita, ingin mengamankan kita, apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan saya. Kemudian Mas Ma'ruf, si advokat ini, menceritakan atau menjelaskan dengan sangat gamblang, poin pertama, jangan panik. Selanjutnya, kita simak. Jangan panik ketika berhadapan dengan penegak hukum. Pastikan pada saat ditangkap, tahu siapa yang kemudian bisa punya kapasitas atau tahu faktanya seperti apa. Fakta terkait dengan peristiwa ini bagaimana. Ketiga, memang penting bagaimana masyarakat membuat semacam jaringan penguat. Supaya ketika ada terjadi kesenang-senangan, misalkan ditangkap seperti ini, aparat setempatnya siapa, misalkan ketua RT atau segala macam, itu bisa memberikan atau memberikan testimoni. Karena melawan sistem yang hari ini terjadi, itu memang selalu merugikan kita sebagai masyarakat. Mas Ma'ruf, respect saya. Respect iya. Tetapi hitung-hitungan di atas kertas tidak mudah juga untuk melakukan apa yang dikatakan atau apa yang dinasihatkan oleh Mas Ma'ruf. Ketika kita berhadapan dengan otoritas penegakan hukum, personil mereka mengenakan seragam, jujur saja. Apakah kita serta-merta dan selalu merasa aman, nyaman, dan tentram? Semestinya demikian. Karena polisi digaji oleh negara untuk melindungi, mengayomi, dan juga katakanlah untuk menjadi pengabdi kepada kita. Tapi sekali lagi, hati kalau boleh jujur mengatakan tidak selalu loh. Ketika kita berpapasan dengan polisi, ketika kita ditanya oleh polisi, atau jangankan begitu, ketika polisi keluar dari mobilnya dan kita ada di sana, barangkali ada perasaan sedikit banyak ciut nyali. Itu sebabnya di dalam psikologi forensik sampai kemudian muncul istilah kapiofobia. Istilah ini memang masih jadi perdebatan apakah ini sungguh-sungguh istilah ilmiah ataukah istilah populer. Tapi kita gunakan saja untuk memudahkan kita berbincang tentang suasana batin kita ketika berpapasan, ketika bertemu, ketika berhadapan-hadapan dengan personil penegakan hukum. Kapiofobia. Ketakutan luar biasa terhadap polisi. Semoga teman-teman di kepolisian tidak pula kecil hati ketika menyimak narasi seperti ini. Saya hanya ingin mencoba jujur mengatakan bahwa di satu sisi kita menaruh rasa hormat, di satu sisi kita menaruh harapan bahwa teman-teman di kepolisian kita akan sanggup bekerja secara amanah, secara profesional, tapi di lain sisi juga tidak kita bisa sangkal. Ada suasana hati yang berbeda dari yang kita bayangkan. Alih-alih aman, nyaman, dan tentram, tapi justru yang muncul barangkali adalah kecemasan, ketakutan, bahkan mungkin pula kepanikan. Tapi kembali lagi, kata Mas Ma'ruf, jangan panik. Untuk Mas Ma'ruf, Mbak Jamal, dan teman-teman di LBH Masyarakat. Atau kombinasi keduanya. Sobat DN, Saka Tatal kah itu, Peggy Setiawan kah itu, Arif kah itu dalam kasus Jagakarsa, atau para terpidana lain misalnya, ketika mereka yakin bahwa mereka tidak bersalah, kemudian mereka menempuh upaya hukum, dan putusan hakim betul-betul mengoreksi semuanya, bahwa saudara tidak bersalah, saudara tidak bersalah, saudara tidak bersalah.
Kalau situasi serupa terjadi di negara-negara lain, maka sesungguhnya otoritas penegakan hukum patut membayar ganti rugi. Penersangkaan yang keliru saja, atau diistilahkan sebagai false arrest, yang disimpulkan pula sebagai police misconduct, kesalahan atau ketidaktepatan dalam kerja polisi, itu bisa berkonsekuensi buruk terhadap otoritas kepolisian. Yaitu sekali lagi, mereka harus bayar ganti rugi. Dan jumlahnya sudah barang tentu spektakuler. Tapi lain di sana, lain di sini. Kalau di negara kita, seandainya kita merasa sudah menjadi korban kesewenang-wenangan otoritas penegakan hukum, upaya bagi kita untuk mendapatkan ganti rugi itu terbuka, tetapi sulitnya luar biasa. Tapi paling tidak, kita punya keinsafan mudah-mudahan sekarang, bahwa ketika kita justru merasa secara ironis menjadi korban penegakan hukum, aneh ya, korban penegakan hukum, maka sesungguhnya tersedia piranti perundang-undangan bagi kita untuk melawan dan untuk mendapatkan ganti rugi atas segala kerugian yang sudah kita terima atau kita derita dari otoritas penegakan hukum. Berarti harus kita akui bahwa ternyata otoritas penegakan hukum pun bisa khilaf, bisa salah, bisa alpa, atau kita simak saja ulasan dari mantan Wakapolri yang satu ini, yaitu Pak Ugroseno. Pertanyaan yang ingin kita coba jawab, kesalahan apa sih? Kelalaian macam apa sih? Kealpaan seperti apa gerangan yang dilakukan oleh penyidik Cirebon 2016? Ya, kompetensi sih tidak terlalu ya, integritas ada kepanikan. Masa personil polisi bisa kita sematkan kata panik, Pak? Ya, panik menghadapi kasus ini harusnya kan saya bilang Polda Jabar jangan dibiarkan sendiri. Harusnya ada tim dari Mabes yang memberikan asistensi. Mana yang terbaik? Pak, kalau kita bicara Polda di Indonesia Timur, bukan maksud saya merendahkan ya, kan di Polda ada kelas-kelasnya kan, Pak? Ya. Kalau kita bicara Polda di kawasan Indonesia Timur, masuk akal, Pak, ada kata kepanikan. Ini kita bicara Polda Jabar, Pak. Kapoldanya itu mantan KPK, Pak. Masih bisa, Pak, kita gunakan kata kepanikan mewarnai psikologinya penyidik tahun 2024. Nah, itulah namanya kepemimpinan, Pak. Jadi mengambil keputusan, kalau teorinya tentang diskresi, mengambil keputusan, itu sudah diberikan sejak pangkat kapten atau AKP sekarang ya, itu di PT IKA. Nah, ini kan ada risiko yang harus dikalkulasi. Itu pelajarannya aja dalam manajemen kepolisian. Nah, ini mungkin dalam situasi yang percepatan waktu kan kalau sudah menahan orang kan waktu berjalan argonya nih. Nah, itu mungkin tidak diterapkan di situ. Jadi, ya menurut kamu apa? Mana yang terbaik itu saja. Jadi, pimpinan di situ harusnya mengambil keputusan setelah mendengarkan dari berbagai masukan, baru diputuskan. Kalau tadi tinjauan saya individu per individu penyidik loh, Pak. Tapi dengan perspektif yang Bapak katakan, ini persoalannya menurut saya lebih serius. Bahwa ternyata, katakanlah, kekacauan atau tidak propernya kerja penyidik tahun 2024 adalah kekacauan yang sifatnya sistemik. Kalau mengacu pada pandangan Bapak, sistemik ini, Pak. Dramatis, iya. Kok bisa-bisanya polisi merasakan panik? Tapi sesungguhnya, teori-teori tentang apa yang dilakukan secara keliru oleh penyidik tahun 2016, dan mungkin juga relevan untuk memotret penyidik tahun 2024, bukan hanya datang dari Pak Ugroseno, bukan hanya keluar dari mulut seorang mantan Wakapolri. Di penjara Bang X Napi ini paling tidak pernah ada 5 teori dari masing-masing tokoh yang prominent di bidangnya tentang apa sih yang bisa kita pahami tentang kerja-kerja sebutlah semerawut terkait dengan pengungkapan peristiwa Cirebon 2016. Satu itu tadi, teori dari Pak Ugroseno yang mengatakan ya kepanikan, penyidik panik dan seterusnya. Tokoh yang lain di ruang keramat ini mengatakan kelalaian, lebih soft lah ya. Setiap orang bisa lalai, setiap orang bisa khilaf. Teori yang ketiga menyebut ini sebagai kesembronoan. Berat ini. Kalau kita bicara ya pekerjaan-pekerjaan, katakanlah pekerjaan-pekerjaan kasar, kata sembrono saja itu bisa berkonsekuensi buruk. Apalagi kalau kesembronoan dilakukan oleh personil penegakan hukum.
Kita tidak bisa terima bahwa ada ternyata kerja-kerja sembrono. Semestinya harus taat prosedur, harus taat azas, dan seterusnya. Itu teori yang ketiga, kesembronoan. Teori yang keempat adalah kesetiakawanan yang menyimpang. Mereka kompak, iya. Mereka punya jiwa korsa, pasti. Tapi sayang beribu saya, kekompakan itu, jiwa korsa itu tidak menjadi sumber energi bagi mereka untuk bekerja secara proper. Justru terkesan ada upaya untuk saling menyelamatkan satu sama lain, saling menutup kesalahan, menutup aib sesama kolega yang dalam khazanah psikologi forensik diistilahkan sebagai curtain code atau kode tirai. Bayangkan tirai untuk menutup sesuatu, maka boleh jadi apa yang dilakukan oleh penyidik Cirebon tahun 2016, laksana tirai untuk menutupi sekian banyak kejanggalan, menutupi sekian banyak kesalahan yang sudah mereka lakukan satu sama lain. Teori keempat, kesetiakawanan yang menyimpang. Teori kelima, ini yang paling menyakitkan sesungguhnya. Teori yang kelima harus saya sebut dengan pahit bahwa apa yang terjadi, apa yang dilakukan pada tahun 2016 disebut sebagai kejahatan. Kepala kita berputar tidak karuan. Kok bisa polisi melakukan kejahatan? Coba kita Google, ada tidak istilah polisi melakukan kejahatan? Ada tidak istilah police crime? Police misconduct? Ada. Police crime saya belum pernah dengar. Tetapi itulah salah satu teori yang diutarakan oleh salah satu tokoh yang hadir di penjara Bank X-Napi ini. Kembali ke Sobat DN. Ingin berteori sendiri? Silakan. Atau ingin memilih satu dari 5 teori tadi? Juga monggo. Kepanikankah? Kelalaiankah? Kesembronoankah? Kesetiakawanan yang menyimpangkah? Atau kejahatankah yang sudah dilakukan oleh penyidik tahun 2016? Kita kembali ke penjara Bank X-Napi bertemu dengan Peggy Setiawan yang menolak mentah-mentah disebut punya alias Peggy Peron. Kita mendekati akhir dari episode reaction Bank X-Napi ini. Kita ngopi dulu. Peristiwa Cirebon sekarang sudah memasuki episode baru. Episode yang harus saya katakan amat sangat berat. 2 kali saya datang ke pengadilan Cirebon untuk memberikan perspektif keilmuan selama 2-3 jam. Masing-masing 2-3 jam. Saya sedang mengajak Anda, Sobat DN, untuk berdiskusi tentang upaya luar biasa dalam penegakan hukum, yaitu peninjauan kembali, alias PK. Semua terpidana terkait peristiwa Cirebon 2016 yang sudah disebut melakukan penganiayaan, plus melakukan pemerkosaan massal, dan juga pembunuhan, mereka berontak. Tumbuh nyali mereka. Dan datang berbondong-bondong di sekeliling mereka puluhan bahkan ratusan pengacara profesional yang ingin membela mereka, yang ingin memperjuangkan perubahan nasib mereka. Upaya PK adalah upaya yang luhur sekaligus upaya yang amat sangat berat. Kenapa? Karena menuntut antara lain adanya bukti baru, adanya situasi baru, adanya novum. Apakah mereka punya? Kita simak. Saya menyerahkan novum di situ, mudah-mudahan itu bisa meyakini nanti hakim yang memeriksa perkara ini meyakini memang tidak ada peristiwa sedahsyat, sedramatisir yang tertuang dalam tuntutan sebelumnya. Yang pada akhirnya 8 orang terpidana seumur hidup, 7 orang terpidana seumur hidup, dan saya kata 8 tahun. Saya tidak boleh tahu novum atau alat buktinya apa, tidak boleh tahu ya Bu? Tidak boleh tahu. Tidak boleh tahu. Ya. Tapi memang itu akan menggambarkan, spill dong. Menggambarkan secara bisa jelas dibahas di apa sini sih ya. yang sebenarnya terjadi. Karena kan selama ini. Tapi lebih dari satu. Lebih dari satu. Banyak. Berapa jadi berapa? Ada alat bukti baru berapa? Ada alat bukti barunya sekitar 4 atau 4 alat bukti baru. Sekian banyak saksi, sekian banyak foto. Tapi Sobat DN, kami di Diskursus Network
sejujurnya selalu mengambil posisi skeptis terhadap keterangan para saksi. Alasannya apa? Tadi sudah kita bicarakan. Sebaliknya, yang kita butuhkan sesungguhnya adalah sebuah bukti forensik, bukti saintifik yang tidak akan bisa terpatahkan. Apa itu? Menurut kami, bukti emas itu adalah bukti komunikasi elektronik via gawai antara Vina, Eki, dan pihak-pihak lain pada malam kejadian. Bukti komunikasi elektronik via gawai yang berisi data tentang pada jam berapa Vina berkomunikasi dengan siapa dan tentang apa. Kalau bukti yang satu ini bisa ditemukan, dibawa ke ruang sidang PK, maka hitung-hitungan di atas kertas, simpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah, dan simpulan atau nasib para terpidana juga akan berubah. Diskursus network beruntung sekaligus bersyukur karena kami bisa memberikan warna bagi upaya PK para terpidana, khususnya ketika kami berhasil berjumpa dan berbicara cukup lama dengan dua orang sahabat karib Vina, yaitu Widi dan Mega. Dari Widi dan Mega lah kami ketahui bahwa pada jam yang disebut-sebut bahwa kedua korban sudah berpulang, ternyata pada jam itu Vina paling tidak masih berkomunikasi dengan Widi dan Mega. Dengan demikian, konstruksi peristiwa Cirebon sebagaimana yang sudah divonis oleh hakim pada tahun 2017 ambrol dengan sendirinya. Karena sekali lagi, pada waktu yang disebut-sebut bahwa Vina dan Eki sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, ternyata pada waktu tersebut Vina masih bercengkrama via gawai dengan kedua sahabatnya. Itu loh jalan bagi kita semua, bagi otoritas penegakan hukum terutama, untuk menemukan di mana gerangan bukti komunikasi elektronik itu berada. Kami katakan berulang kali, firasat mengatakan bukti komunikasi elektronik itu sesungguhnya sudah ada, tersimpan di suatu tempat dekat di sana, tidak jauh, dekat di sana. Tapi apa boleh buat? Keterbatasan otoritas penegakan hukum kita dalam memahami bukti saintifik, dalam mencerna bukti forensik, menjadi kendala bagi proses penegakan hukum itu sendiri. Apa boleh buat? Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh personil penegakan hukum itu sudah menjebloskan sekian banyak orang ke dalam penjara, menghabiskan sisa hidup mereka. Tapi sebaliknya, kalau hari ini, seiring dengan perjalanan sidang PK, otoritas penegakan hukum melek matanya, lebih tajam kemampuan mereka dalam membaca bukti-bukti saintifik, termasuk bukti komunikasi elektronik, maka cerita kita tampaknya akan berubah secara tajam. Bagaimana hasil PK? Kita masih menunggu. Sementara menunggu, izinkan saya untuk menyapa satu pihak. Siapa? Saya sungguh-sungguh berharap bisa bertemu dengan para penyidik tahun 2016. Perkiraan saya, jangan-jangan kesemrawutan kerja mereka pada tahun 2016 adalah mirip dengan situasi kekacau balauan yang dialami oleh Brigadir Eliezer sekian tahun silam dalam peristiwa meninggalnya Brigadir Yosua. Isu yang harus kita bahas adalah, adakah kemungkinan para penyidik tahun 2016 berada dalam situasi yang tidak bisa mereka elakkan kecuali menegakkan hukum sebagaimana keinginan pihak tertentu. Kalau betul-betul itu merupakan isi kepala mereka dalam berpikir, dalam bekerja, dalam mengungkap kasus, maka sekali lagi, hitung-hitungan di atas kertas boleh jadi penyidik tahun 2016 tetap akan dinyatakan bersalah, baik dari sisi pidana maupun dari sisi etik. Tapi seandainya kekacauan kerja mereka pada tahun itu bisa dijelaskan lewat superior order defense, seperti pada kasus Richard Eliezer, maka sanksi bagi mereka tampaknya akan jauh lebih ringan daripada yang mereka khawatirkan. Dan masyarakat pun barangkali pada akhirnya akan bisa menerima, mungkin memaafkan segala kesalahan yang mereka lakukan, karena kekacauan itu adalah produk dari ketidakmampuan mereka keluar dari dalam situasi keterpaksaan untuk bekerja berdasarkan keinginan pihak tertentu, pihak yang lebih superior
daripada mereka. Oke Sobat DN, kita masih harus